أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ithmi tarmihim minal bu'di wasyatat wa anta rajai ya ilahi wa sayyidi fafarrik lamimal jaisi in rama bil ghalab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pemirsa Matsawan Channel dan anak-anak siswa-siswi MTSN 1 Pasir, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik serta hidayahnya, ridho dan inayahnya kita dapat bermuajah di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh berkah. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini memiliki beberapa nama, di antaranya malam 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, dan malam yang penuh berkah. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Keberkahan Lailatul Qadar ini berganda-ganda karena terletak di bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu serta sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ayat tadi merupakan dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Mengenai Lailatul Qadar, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, benarkah pertanda datangnya malam Lailatul Qadar itu diantaranya adalah membekunya air, heningnya malam, menunduknya pepohonan, dan sebagainya? Tanda-tanda tersebut harus diimani oleh setiap muslim berdasarkan pernyataan Al-Quran bahwa ada suatu malam yang namanya Lailatul Qadar. Dan malam itu merupakan malam yang penuh berkah, di mana dijelaskan atau ditetapkan segala urusan yang besar dengan penuh kebijaksanaan. Pemirsa Matsawan dan anak-anak siswa-siswi MTSN 1 Pasir, selain membaca tanda-tanda dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya setiap muslim juga memahami arti dan makna Lailatul Qadar itu sendiri. Untuk memperoleh pemahaman yang jernih terkait malam Lailatul Qadar, para ulama memberikan penjelasan terkait arti dan makna kata qadar. Di antaranya
ada yang memaparkan 3 arti pada kata qadar sebagai berikut. Yang pertama, qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Ada ulama yang memahami penetapan itu dalam batas setahun. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menetapkan hitoh dan strategi bagi nabinya Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar, yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, qadar berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Yang ketiga, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata qadar yang berarti sempit digunakan Allah antara lain dalam ayat ke-26 surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi yang dikehendakinya. Nah, dengan demikian, rahmat Allah merupakan asas, tujuan, dan sebab diturunkannya Al-Quran dan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur dan menata kehidupan manusia agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, rahmat yang menyebarkan kedamaian dan keamanan di semesta alam, bukan penyebab kerusakan dan kehancuran. Maka ciri umat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang selalu menyebarkan kedamaian dan keamanan bagi seluruh makhluk. Dari sudut pandang kemuliaannya, Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan atau alfi syahrin. Surat Al-Qadar menggambarkan Lailatul Qadar dengan turunnya para malaikat di malam itu untuk mengurus berbagai urusan dan kedamaian atau kesejahteraan memenuhi malam itu hingga fajar menyingsing. Menurut perhitungan Syekh Abdul Halim Mahmud, 1000 bulan setara dengan 83 tahun dan 4 bulan, yang merupakan umur standar manusia. Dzalika ada umril insan. Beliau menulis, wa alfu syahrin hiya 83 sanah wa 4 ashhur wa dzalika ada umril insan. Wahia khairun min umril insan min umri kulli insan min umri kulli insan fil madi wa fil mustaqbal, ay annahu khairun minad dahri. 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu merupakan standar umum umur manusia. Lailatul Qadar lebih baik dari umur manusia, dari umur setiap manusia, baik umur manusia di masa lalu maupun umur manusia di masa yang akan datang. Intinya, Lailatul Qadar lebih baik dari usia zaman. Itu artinya Lailatul Qadar ini lebih mulia dan lebih utama dari seluruh umur manusia, baik umur manusia di zaman dulu ataupun di zaman sekarang.
maupun di zaman yang akan datang. Penjelasan ini dikarenakan tidak adanya batasan pasti mengenai kebaikan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Petunjuk yang diberikan Allah hanya kebaikannya melebihi 1000 bulan. Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan sholat malam di saat Lailatul Qadar. Lalu, kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu terjadi? Tidak ada yang tahu pasti, dan itu poin pentingnya. Ketidakpastian waktunya mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu membuat manusia terus beribadah setiap malam dengan harapan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jika waktunya pasti, kita hanya cukup menunggu dan kemudian melaksanakan ibadah di waktu tersebut. Seperti halnya sholat Jumat atau ibadah-ibadah lainnya. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri, banyak dari kita yang masih enggan melakukan ibadah yang sudah jelas waktunya, apalagi yang tidak jelas waktunya seperti Lailatul Qadar. Meski demikian, Rasulullah SAW meninggalkan petunjuk bagi yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Beliau bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awahir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat lain dikatakan, dari hadis riwayat Imam Ahmad, hiya fi syahri Ramadan fil ashril awahir lailatu ihda wa ishrin au thalasa wa ishrin au khamsa wa ishrin au saba wa ishrin au tis'a wa ishrin au akhiri lailah min Ramadan. Man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir, yaitu malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam ke-29 atau di akhir malam Ramadan. Barang siapa sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan dosa yang kemudian. Kesimpulannya, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tidak adanya batasan kebaikan bisa berarti kebaikannya sampai akhir usia dunia. Sebab tidak adanya batas hanya bisa dibatasi dengan hilangnya ruang dan waktu. Dan itu hanya bisa terjadi setelah dunia itu dihancurkan atau kiamat. Waktu Lailatul Qadar juga tidak pasti. Allah sengaja menyembunyikannya agar manusia mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jika malam Lailatul Qadar itu dipastikan, bisa jadi manusia akan menyepelekan qiyamul lail dan iktikaf di separuh akhir bulan Ramadan. Mereka cukup menunggu waktu tanpa pencarian. Andai pun gagal mendapatkan karena tidak mengisi semua tanggal ganjil di separuh akhir Ramadan, mereka tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang makna Lailatul Qadar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah, sehingga kita dapat meningkatkan kembali ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.